Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali hadir pagi hari ini, pagi menyapa dari Gereja Kristen Jawa Purworejo bersama dengan saya Pendeta Lintang Anggraini. Bapak Ibu Saudara, perjalanan hidup orang percaya itu tidak akan pernah lepas dari proses pembentukan Tuhan. Adapun proses pembentukan Tuhan itu bertujuan untuk memurnikan kita dan menguatkan iman kita. Kalau kita bisa menyebutnya perjalanan itu sebagai padang gurun kehidupan kita. Saudara, kalau toh kita tidak pernah berada di padang gurun, jika kita membayangkan tentang padang gurun, apa yang akan saudara bayangkan? Apa yang akan saudara katakan tentang padang gurun? Panas, gersang, sepi. Kata-kata yang keluar itu, kata-kata yang kita ucapkan itu, yang kita sebutkan sudah mengajak kita membayangkan saja, membuat kita ampun deh. Apalagi kalau kita harus tinggal di padang gurun. Padang gurun pasti akan menjadi tempat yang kita hindari. Tetapi bagi Tuhan, padang gurun kehidupan kita akan menjadi tempat di mana karakter kita akan semakin dibentuk. Dan Tuhan akan membawa kita, justru kita akan bisa mengalami pengalaman-pengalaman rohani yang luar biasa. Oh, jangan deh, berat kayaknya ya berada di padang gurun. Ya, mungkin memang berat. Tetapi bukankah Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan membiarkan engkau. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Karena itu, sebagaimana Tuhan menyertai, memelihara umat yang biasanya kita saksikan di dalam Alkitab, bahkan perjalanan bangsa Israel di padang gurun, tentu Ia pun akan menyertai dan memelihara kita. Nah, saudara, pagi hari ini kita akan bersama-sama belajar melihat Tuhan Yesus harus melewati padang gurun sebelum Ia memulai pelayanannya. Kita mohon berkat di dalam doa. Bersabdalah bagi kami semua ya Allah, untuk kami belajar dalam kehidupan kami ketika kami harus melewati padang gurun kehidupan kami. Mempercayai Allah yang senantiasa membersamai kehidupan kami. Belajar untuk bisa ada di dalam kesetiaan dan ketaatan kami. Bersabdalah, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Saudara, mari memperhatikan dari Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Matius pada pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 11. Matius di pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pupungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah,
Sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Setelah selesai dibaptis di Sungai Yordan, Yesus dibawa roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari, 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Setelah selesai, ia dicobai oleh iblis. Pencobaan pertama dimulai dengan hal yang mendasar, yaitu rasa lapar. Iblis menunjukkan batu-batu dan katanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, kalau kita flashback, kita mengingat bahwa umat Israel pun pernah mengalami kelaparan di padang gurun. Dan ketika mereka mengalami itu, mereka menjadi tidak sabar. Mereka bersungut-sungut seolah-olah Allah tidak memperhatikan mereka. Pencobaan yang dialami oleh Yesus di bagian pertama, hal yang sangat mendasar. Ia berkata, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, di sini Yesus menegaskan bahwa kesabaran harus dimiliki setiap orang percaya. Karena firman Allah lah yang akan memberikan pemenuhan kebutuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhanlah yang akan memberikan kesehatan bagi kita. Tidak terbatas hanya pada roti saja. Kalau begitu kita tidak membutuhkan itu. Kita membutuhkan. Tetapi kita harus ada di dalam keyakinan kita bahwa Tuhan pun memberikan itu. Saat memang kita membutuhkan kesabaran. Tidak seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut, seolah-olah bahwa Tuhan tidak memperhatikan mereka. Allah meninggalkan mereka. Sampai kemarahannya terlontar, mereka harus, kalau begitu kembalikan lagi saja kami ke Mesir. Jadi budak pun tidak apa-apa. Di sana ada roti, di sana ada daging. Mereka lupa bahwa sesungguhnya Allah sedang menolong mereka, Allah menyertai mereka untuk mereka ada di tempat yang lebih baik. Mereka harus bersabar untuk menerima itu. Pencobaan yang pertama. Pencobaan yang kedua, iblis membawa Yesus ke kota suci Yerusalem dan menempatkan dia di hubungan bait Allah. Itu merupakan bagian paling luas dan paling tinggi pada waktu itu. Lalu iblis berkata, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu tidak terantuk pada batu. Kalau Yesus benar-benar menjatuhkan diri ke bawah dengan selamat, mungkin seperti saat sekarang ini ya, itu pasti akan menjadi berita yang sangat sensasional. Betapa luar biasanya Yesus dan betapa hebatnya Yesus.
tetapi godaan itu ditolak. Ada tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allah. Percobaan ketiga, iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata, semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Saudara, Yesus tidak ingin berkompromi dengan menjadikan iblis sebagai padanan Allah. Karena Allah adalah sang pencipta alam semesta, seluruh isinya. Tidak dapat dipadankan dengan apapun. Tidak dapat dipadankan dengan siapapun di dunia ini. Yesus tidak ingin terus-menerus berada dalam pencobaan. Karena itu ia berkata, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. 3 pencobaan. Dan di sana kita belajar bagaimana padang gurun itu membawa pengalaman untuk belajar tentang kesabaran. Belajar untuk bisa rendah hati, tidak tergoda dengan begitu banyak kemegahan, mungkin juga popularitas. Belajar untuk hanya menjadi taat kepada Allah. Dan demikian juga dengan padang gurun kehidupan kita, yang akan membawa kita pada begitu banyak pengalaman untuk kita bisa belajar bagaimana menumbuhkan kesabaran kita dengan banyak hal yang mungkin kita harapkan, yang kita nantikan, yang saya mengatakan itu kebutuhan saya harus segera, tetapi mungkin juga bagi Tuhan belum saatnya, dan kita harus menunggu kapan waktu tepat Tuhan itu memberikan kepada kita. Padang gurun kehidupan kita akan membawa kita pada pengalaman untuk kita belajar tentang rendah hati. Siapa saya ketika saya berhadapan dengan orang lain? Tidak merasa bahwa diri saya yang paling hebat, yang nomor 1, yang paling oke. Ketika kita diperhadapkan pada begitu banyak pilihan, bagaimana kita menjadi tetap taat dan hanya kepada Allah saja kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita memasuki masa Prapaskah yang ditandai dengan Rabu Abu. Ibadah Rabu Abu mengingatkan kepada kita tentang kelemahan kita, mengingatkan kepada kita tentang kerapuhan kita, mengingatkan kepada kita tentang kefanaan kita. Nah, di saat kita berada di dalam kelemahan, kerapuhan kita itulah, di sanalah godaan itu mengintai kita. Godaan itu terus berjuang, terus berusaha menghancurkan kita yang lemah, kita yang rapuh. Karena itu, masa Prapaskah mengajak kepada kita untuk melihat kembali teladan Kristus yang berkarya memberikan kepada kita keselamatan. Mari memasuki masa Prapaskah kita dengan menyadari akan kefanaan kita, dengan kita bisa menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memampukan kita menghayati cinta kasih-Nya, pengorbanannya, dengan kita menjadi mewujud nyatakan kesetiaan kita dan ketaatan kita kepada-Nya. Kita akan terus berjalan dalam padang gurun kehidupan kita. Tapi di sana kita akan punya begitu banyak pengalaman-pengalaman rohani yang akan membentuk kehidupan kita, karakter-karakter kita. Karena itu, masa Prapaskah akan menolong kita. Kita punya Tuhan
yang tidak akan meninggalkan kita untuk kita bisa berjalan dalam padang gurun kehidupan kita. Selamat menghayati Prapaskah dan Tuhan memberkati. Amin.